إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallah wa ayakum jami'an. Para pemirsa dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengawali kajian fikih praktis, dan pada halaqah perdana ini kita akan memberikan sedikit muqaddimah, yaitu berkaitan masalah keutamaan belajar ilmu fikih. Dahulu dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma'ubidallahu khairu min fiqh, yang artinya belum pernah Allah SWT disembah sebaik orang yang paham tentang ilmu fikih. Athar ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak di dalam buku beliau Al-Musannaf. Apa yang beliau katakan? Ia menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan orang yang memiliki ilmu fikih, menguasai ilmu fikih. Sebab orang yang paham tentang ilmu fikih, dirinya akan senantiasa berusaha untuk memperhatikan sudah benar ataukah belum ibadah yang dia kerjakan. Oleh karenanya tidaklah heran apabila di dalam agama kita orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Mengapa? Karena dengan ilmu seorang muslim akan semakin tertuntun di dalam mengerjakan ibadahnya. Maka pada saat itulah Nabi kita SAW kita dapati lebih respek terhadap orang-orang yang giat belajar ilmu agama. Nabi SAW ia lebih respek terhadap orang yang giat belajar mendalami ajaran agamanya dibanding orang yang menyibukkan diri dengan ibadah. Di dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan yang artinya, sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti halnya keutamaan bulan di malam purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit. Lihat bagaimana perbandingan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Maka seperti halnya keutamaan bulan di malam purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Ahmad, serta yang lainnya. Bahkan jika diperhatikan, pesona yang dimiliki oleh seorang muslim itu ada di dalam ilmu yang dimilikinya. Ada pada ilmu yang ia kantongi. Semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tinggi pesonanya. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini melebihi besarnya nikmat kenabian. Jadi ketika seorang manusia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ini kenikmatan yang tiada tara. Akan tapi ini hak prerogatifnya Allah SWT, yang mana manusia itu tidak bisa mendapatkan kenabian, kerasulan dengan cara melakukan ritual-ritual. Tidak. Karena ini memang Allah SWT yang memilih siapa di antara kalangan hambanya yang berhak untuk diangkat menjadi seorang rasul atau menjadi seorang nabi. Kata beliau, tidak ada karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba di dunia ini melebihi besarnya nikmat kenabian. Dan tidak ada, kata beliau, keutamaan setelah kenabian yang lebih tinggi melebihi karunia ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada setelah nikmat kenabian
yang lebih tinggi melebihi karunia ilmu yang Allah berikan, serta bagaimana orang itu faqih terhadap ilmu terhadap hukum agama. Athar dikeluarkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Haythama rahimallahu taala. Dengan adanya kewajiban seorang muslim untuk terus meningkatkan kualitas serta kuantitas keilmuannya, terutama yang berkenaan dengan fikih ibadah, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama secara berseri untuk mengkaji fikih praktis mengacu pada dalil-dalil yang ada di dalamnya serta penjelasan para ulama kita. Ikhwan dan akhwat sekalian rahmatullah taala, ya sebelum kita masuk maka sedikit kita sampaikan prolog disiplin ilmu fikih. Dalam kajiannya para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu fikih yang demikian luas, bahkan kalau kita samakan seperti halnya lautan yang tak bertepi, maka sejatinya inti pembahasan yang ada dalam ilmu fikih terfokus pada dua pokok inti pembahasan, yang kemudian dari masing-masing pokok tersebut membawahi banyak bab di dalamnya. Dua pokok pembahasan inti tersebut dalam dunia ulama kita diistilahkan dengan fiqhu ibadah dan juga fiqhu muamalah. Fiqhu ibadah dan juga fiqhu muamalah. Fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Dan secara sederhana dalam fikih ibadah, maka inti kajiannya terfokus pada masalah-masalah yang berkenaan dengan tata cara ibadah. Baik nanti penjelasan tentang pelaksanaan ibadah tersebut, atau di saat mengerjakan ibadah tersebut, atau pasca menunaikan ibadah tersebut. Kita ambil contoh semisal fikih ibadah yang menjelaskan tentang persiapan sebelum sholat. Situ dibahas tentang bagaimana cara kita wudhu, sebelumnya dibahas tentang masalah air, kemudian bagaimana cara bersuci, dan hal-hal yang berkaitan masalah persiapan sebelum ibadah sholat. Lalu dilanjutkan bagaimana tata cara mengerjakan ibadah sholat itu sendiri dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti ditutup dengan pembahasan pada hal-hal yang bisa merusak ibadah sholat tersebut. Disilakan dengan apa? Nawaqidhu sholat atau mubtilatus sholat, pembatal sholat. Serta nanti ada penjelasan segala perkara yang berkaitan dengan fikih sholat. Ada sholat tatawwu, ada sholat sunnah. Kemudian nanti diakhiri biasanya dengan pembahasan fikih atau ahkamul janaiz, fikih yang berkaitan masalah proses mengurusi jenazah, karena di situ ada pembahasan sholatnya. Demikian pula kalau kita perhatikan di ibadah zakat, di ibadah puasa, di ibadah haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan lebih simpelnya lagi ikhwah dan juga akhwat yang rahmatullah ta'ala, fikih ibadah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seorang hamba itu berhubungan bersama Sang Pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fikih ibadah. Adapun fikih muamalah, maka kajiannya akan terfokus pada masalah akad, penjelasan masalah akad, penjelasan masalah transaksi, hukum yang ada di dalam transaksi tersebut, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian di situ ada penjelasan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, serta segala pernak-perniknya hingga aturan dan tuntunan hidup bermasyarakat secara umum. Ini fikih muamalah. Di mana praktisnya fikih muamalah itu menjelaskan tentang aturan hidup seorang muslim dari A sampai Z, di saat berinteraksi bersama orang lain dalam segala kondisi, dalam segala kondisi. Dan dari dua klasifikasi tadi, pengelompokan tadi, kita bisa buktikan secara autentik, di mana kita bisa melihat di dalam khazanah buku-buku para ulama yang ditinggalkan oleh mereka sebagai warisan bagi umat dan generasi yang datang selanjutnya. Tentunya hal ini agar bisa dijadikan sebagai rujukan dan juga sumber referensi umat di saat menjumpai
problematika kehidupannya, baik masalah ibadah maupun nanti masalah muamalah. Ya, tentunya setelah mengedepankan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, dengan memohon taufik serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali silsilah kajian praktis ini, semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita. Allahumma amin. Ya, demikian halaqah perdana sebagai muqaddimah. Semoga kita bisa istiqamah untuk bisa tetap mengikuti halaqah berikutnya. Wallahu wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.